Ya, halo teman-teman semua, balik lagi di channel komputer dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop Acer ya. Jadi laptop ini keadaannya mati total, teman-teman bisa lihat sendiri di ampere. Di pada saat saya tancapkan adaptor, jadi ampernya langsung naik tinggi ya. Jadi dalam artian laptop ini mengalami kerusakan mati total atau adanya konslet pada mainboardnya atau di mesinnya ya. Dan benar ini agak tercium bau seperti ada yang terbakar. Oke, ini dengan Acer 4349 ya, jadi Acer ini tipe lama juga. Oke, kita akan bongkar. Ya oke, teman-teman semua, jadi ini sudah kita buka casing belakangnya dan ada yang hangus pada komponen di dekat jack. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada yang terbakar ya, seperti komponen MOSFET. Oke, saya akan coba buka dulu mesinnya, jadi biar enak dalam pengerjaan ya. Jadi kita akan mengganti komponen yang hangus tersebut. Ya oke teman-teman semua, ini komponen yang hangus yang tadi teman-teman bisa lihat ya, itu merupakan komponen yang pertama atau jembatan yang pertama. Di sini sering banget ya terjadi untuk terbakar ya dari komponen yang pertama tersebut atau MOSFET tersebut terbakar. Bisa jadi karena beban yang terlalu berlebih dari komponen-komponen yang lain. Misalnya kalau ada yang short, otomatis komponen yang di jaluran pertama itu biasanya akan mengikuti juga short ya. Jadi terus kita akan coba buka dulu MOSFET yang pertama tadi yang hangus. Biasakan teman-teman harus menggunakan lakban anti panas ya. Jadi dalam membuka komponennya atau kita akan menggunakan blower ya, biar lebih enak karena kakinya udah agak terbakar. Jadi saya akan berikan sedikit timah dan saya akan panaskan menggunakan blower dengan panasnya sekitar 350 angin yang saya gunakan
di kisaran 3 atau 4. Sini saya blower menggunakan merek Quick ya, 857D. Jadi ini MOSFET-nya sudah dicopot. Ini MOSFET yang terbakar tadi. Ini diodanya saya tidak tahu juga masih bagus atau tidak. Nanti kita akan coba ganti saja dengan komponen yang masih normal ya. Nah, di sini teman-teman harus coba ukur dulu. Di situ teman-teman bisa lihat masih ada yang short atau yang ground ya. Jadi untuk kaki plus dari MOSFET tersebut ada yang ground. Bisa jadi komponen yang lain masih ada yang konslet, yang menyebabkan kaki plus pada gerbang yang pertama tadi bunyi, atau pada saat kita ukur dari groundnya langsung bunyi. Oke, jadi komponen yang bunyi tadi di bagian prosesornya, di MOSFET di bagian prosesor atau MOSFET di jalur 19 volt juga ya, harus kita coba lepaskan dulu yang bunyi tadi. Kemungkinan saja MOSFET tersebut yang menyebabkan laptop ini bisa terbakar seperti ini. Oke, masih bunyi ya. Jadi setelah dilepaskan MOSFET yang pertama masih bunyi. Oke, masih ada yang bunyi ya, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi biar lebih pastinya teman-teman bisa lepaskan prosesor biar lebih enak dalam melakukan pengukuran, atau dengan melepas langsung MOSFET yang mana yang ngeground kita ganti langsung, atau kita copot dulu ya, nanti kita ukur balik. Oke, sudah tidak ada yang ngeground lagi. Ya, ini ya MOSFET yang 2 biji ini tadi ngeground juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih komponen yang menjadi masalah dari laptop ini. Jadi kita akan cari MOSFET yang terbakar tadi dan MOSFET yang di bagian Vicor tadi kita akan ganti dengan MOSFET yang masih normal. Untuk MOSFET yang di depan yang berada di belakang jack atau di belakang charger, ini konektor charger ya, itu MOSFET-nya dengan tipe P channel, dan MOSFET yang berada di dekat di blok Vicor itu MOSFET-nya N channel. Jadi ini saya coba dulu cari dari mainboard yang lain ya, yang masih normal. Oke, saya coba mengambil dari mesin Acer yang lain. Ini mesin Acer dari laptop V5 471 ya. Jadi untuk sistem komponennya sama ya, karena masih dengan desain Acer, atau kalau desain dari skemanya ini menggunakan
Quanta untuk laptop ini ya. Jadi untuk di bagian depannya masih menggunakan P-channel. Jadi bisa kita gunakan untuk MOSFET dari mesin yang lain ya. Yang penting dalam keadaan masih normal. Kita teman harus ukur juga komponennya masih bagus atau tidak ya. Jadi jangan langsung asal diganti. Diukur komponennya kira-kira masih normal atau tidak. Kalau masih normal kita langsung pakai saja. Dan ini untuk di bagian MOSFET N channel atau MOSFET di bagian 19 volt block V-core. Kita ambil juga di mesin V5 ini ya. Jadi untuk membuka komponen saya menggunakan suhu dengan kisaran 350 sampai dengan 400. Nggak pernah lebih ya, saya biasanya menggunakan ukuran segitu. Jadi enak banget dalam melakukan pengangkatan komponen. Ya teman-teman, lakukan pemanasan komponennya perlahan-lahan ya. Jadi berikan sedikit fluk biar lebih enak dalam melakukan pengangkatan. Oke, kita langsung pasang ya. Jadi kalau kira-kira komponennya bagus, kita langsung pasangkan saja. Jangan pernah terbalik untuk posisi dalam pemasangan ya. Biasanya untuk kaki yang pertama ditandai dengan seperti ada tanda bintik atau putih ya, bintik putih, itu merupakan kaki yang pertama. Oke, pastikan lagi MOSFET yang hendak kita ganti dalam keadaan baik. Kalau memang sudah dipastikan normal, langsung saja kita akan pasang lagi MOSFET, karena MOSFET yang hendak kita ganti ini merupakan MOSFET di bagian utama juga ya, di jalur 19 volt. Sebenarnya untuk tegangan 19 itu menyebar ke seluruh bagian dari mainboard, baik itu di bagian charger, IC charger, IC DC nya, IC V-core, itu semua ada ya. Jadi terdapat tegangan 19 volt menyebar ke seluruh bagian motherboard dari Acer ini. Ya teman-teman semua, jadi pastikan dalam melakukan pemasangan harus rapi dan tidak ada yang dempet ya antara komponen pertama dengan komponen yang lain. Kalau memang agak sulit dalam melakukan perekatan, diberi sedikit timah pada kaki MOSFET-nya, jadi biar lebih enak meleleh. Oke, saya pasang lagi.
laptop Acer seri ini laptop Acer yang bandel banget ya, karena pengeluaran laptop ini sudah hampir 15 tahun. Rata-rata untuk pemakaian laptop Acer 4349, 4738 ini tipe-tipe yang sering banget digunakan, karena masih saat ini laptop ini masih banyak banget yang menggunakan ya. Oke, ini sudah saya pasang dan coba saya cek lagi. Ini masih panas, coba saya dinginkan dulu. Oke, kita coba tes ukur lagi, kira-kira masih ngeground atau tidak. Sebenarnya untuk memperbaiki laptop mati total itu mudah-mudah sulit ya, jadi tergantung ketelitian dari kita. Oke, sekarang kita akan coba tes. Kita coba jumper saja untuk switch on nya, karena tidak kita pasang ya. Oke, kita coba hidupkan. Oke, teman-teman bisa jumper langsung dari tombol switch on nya, dan coba kita lihat hasilnya. Oke, ternyata lampu on nya atau lampu hijaunya, lampu birunya sudah menyala ya. Dalam artian laptopnya sudah bisa on, tapi kita akan coba pastikan dulu kira-kira laptop ini bisa tampil atau tidak. Ya, ini beberapa komponen yang sudah kita ganti tadi. Sekarang kita coba pasang dulu ya untuk mesinnya ke case nya, jadi biar enak dalam melakukan pengetesan. Ini kita pasang semua dulu, jadi biar enak laptop ini kira-kira bisa tampil atau tidak. Oke, kita pasang lagi bautnya ya, untuk di bagian belakangnya. Kita pasang beberapa saja, jadi langsung kita tes. Ya, oke teman-teman semua, jadi ini sudah kita pasang. Kita akan coba tes hidupkan langsung pada case nya, kira-kira laptop ini bisa tampil atau tidak. Kita akan coba lihat. Oke, hidup ya dan bisa tampil ya. Oke teman-teman semua, terima kasih, sampai jumpa di next video lainnya.